Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya lagi bersilaturahmi dengan Kidulur, Kepala Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dulu itu Desa Babakan sebagai desa induk ya, Babakan Raya, termasuk desa saya, Desa Ciber, pemekaran dari Desa Babakan. Yang tentunya dari sisi kekuatan, Desa Babakan itu merupakan desa yang sudah lebih maju, baik dari sisi sumber daya manusia, perekonomian, sosial, maupun pemberdayaan. Yang tentunya dengan estafet kepemimpinan dari pendahulu terdahulu, Desa Babakan mungkin lebih dari pelayanan ataupun pergerakan pemerintahan dibandingkan dengan desa-desa di sekitar Babakan Raya ini. Selamat pagi, Kang Ebet. Pagi, Pak Ketum. Damang ya? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini sebetulnya masih saudara ya, masih saudara dari mertua istri, dari mertua kan, dari istri. Dan beliau emang mempunyai keluarga besar di Desa Babakan ini. Selain itu, karena kekerabatannya lebih banyak, yang tentunya dalam kontestasi pilkades juga lebih gampang ya, gitu. Alhamdulillah. Dan berdasarkan pengalaman, beliau ini pernah juga kerja di Jepang, gitu. Seniornya Pak Ucinya berarti. Iya. Ya, gitu. Dan ke depan mungkin bisa minta arahan terhadap putra-putri di Kabupaten Purwakarta yang menginginkan bekerja di Jepang. Beliau ini sudah paham betul tentang mekanisme juga teknisnya. Kang Ebet, saya suka manggil dia Mang Ebet. Nama aslinya siapa sih? Din Sopiudin. Desa Piuri. Jauh. Sejarah jadi Ebet gimana tuh sebelumnya? Teuing kita mau melatih ke zaman meletek kameletak mage eta we. Ebetnya gitu. Dan beliau ini penampilannya sangat nyentrik. Oh, nyentrik dong. Jadi kalau di sinetron preman pensiun, ini Kang Baharnya ini. Kang Komar. Kang Komar. Luar biasa nih. Mang Ebet menyangkut tentang permasalahan, bukan permasalahan ya. Kita mengamati juga mengikuti alur pemerintahan baik di pusat, provinsi, kabupaten, dan desa terkait efisiensi dan program-program strategis nasional yang harus dijalankan oleh desa nih. Kaitan koperasi desa, makan siang gizi gratis, juga yang lainnya, termasuk BUMDes ada di dalamnya. Tanggapan Mang Ebet nih terkait program sekolah prioritas pusat yang disondingkan dengan kearifan lokal yang ada di Desa Babakan itu sendiri, tanggapannya seperti apa ya? Ya alhamdulillah mengenai Kopdes Merah Putih ini tahapan ya baru kita hanya baru bisa membentuk kepengurusan dan untuk melegalitaskan badan hukumnya. Ya seiring waktu karena kita BUMDes juga lagi menggeliat, ya kadang kalau itu ada miskomunikasi gitu kan, sedikit miskomunikasi. Nah ke depan kalau kita satu pemikiran, satu arah dan memang kebijakan pendirian Kopdes Merah Putih ini sebenarnya memang sudah dikaji ya, sudah diteliti dengan baik, dengan sangat sempurna mungkin ya, tapi dalam langkah awal tidak menutup kemungkinan banyak faktor dan kendala. Betul. Ya. Nah alhamdulillah setelah terbentuknya kepengurusan ya tahap ini kami baru bisa melangkah perekrutan anggota. Nah karena satu yang harus kita rubah pola pikir di masyarakatnya dulu, Pak Ketum. Jadi kan berdirinya Kopdes Merah Putih itu asumsi masyarakat bahwa desa digelontorkan uang hibah.
Jadi berbondong-bondong masyarakat ke desa membawa fotokopi KTP dan KK mengajukan pinjaman. Ya insya Allah kalau memang itu pinjaman atau dana sudah ada dipinjamkan, ya tinggal tunggu kehancuran. Ini saya belum tikar. Ya mungkin kita ke depan kita cari konsep tetap kita di simpan pinjam itu ada namanya juga koperasi ya. Ada satu usaha utamanya minimal ya, tapi kita prioritaskan dan kita sudah berdiskusi dengan para pengurus dan pengawas. Kita hanya memaksimalkan di 20%. Itu rencana ya. Ya ini baru rencana, ngalamun gitu kan. Setelah ada anggarannya atau dananya dan kita harus mengajukan. Dan mungkin kita akan membangun sinergitas dengan kemitraan badan-badan usaha atau usaha-usaha di masyarakat yang ada di Desa Babakan khususnya. Jadi kita akan memfasilitasi ketika apakah perlu penambahan modal, sarana prasarana perusahaan tersebut. Yang penting di dua belah pihak antara Kopdes dan pengusaha itu saling menguntungkan. Mungkin langkah awal di bidang usaha itu ya kami kalau ke masyarakat yang jiwanya konsumtif ya tidak akan berkembang Pak. Betul. Jadi memang langkah awal kita di tahun ini merubah dulu mindset cara berpikir masyarakat tentang koperasi. Betul. Karena jangan seperti yang sudah-sudah ya tinggal nama. Dan perlu digarisbawahi ya untuk masyarakat desa dari mulai kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, juga seluruh warga masyarakatnya bahwa yang namanya koperasi itu bisa mengucurkan bantuan ataupun pinjaman ataupun kegiatan usaha yang lainnya ketika sudah menjadi anggota. Nah ini yang jadi gagal paham di masyarakat. Betul. Tidak menjadi anggota ingin mendapatkan manfaat itu salah. Beda dengan badan usaha milik desa BUMDes. Kalau BUMDes kan itu milik pemerintah desa untuk seluruh warga masyarakat desa. Kalau koperasi itu sifatnya tersendiri lah gitu. Nah, tapi pada dasarnya menyambut baik ya dengan Kopdes ini. Dengan Kopdes ini kami menyambut baik. Ya, tapi ya tadi perlu perjuangan yang memang kita memanfaatkan ini sisa waktu di tahun 2025 ini merubah tadi yang betul Pak Ketum sampaikan, masyarakat itu bahwa harus bisa menyadari kita harus hak mana kewajiban mana. Ya kalau punya hak ya kita tunaikan dulu kewajiban. Ya salah satunya memahami bahwa Kopdes ini dibentuk itu untuk tujuannya ke sana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi ya harus ada juga keinginan masyarakat yang tinggi untuk merubahnya. Jangan hanya kita ada anggaran, ada koperasi, kita bisa pinjam seleluasanya, sebebasnya, karena tanpa anggunan gitu kan. Nah itu harus dihilangkan dulu pemikiran itu. Jadi yang sifatnya kita menyentuh itu sifat produktif. Misalkan kita memfasilitasi UMKM gitu kan, ya yang sedang merintis usaha dan alhamdulillah kita berdampingan, kebetulan ya ruangan saya berdampingan dengan posko atau kantor sekretariat BUMDes juga, ya kita udah mulai sinkronisasi juga. Alhamdulillah ya. Dan pada dasarnya barangkali ya Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya di sektor simpan pinjam. Ada beberapa sektor yang nanti bisa dimanfaatkan oleh pengurus dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN ya, barusan milik negara gitu. Yang tentunya manfaatnya bisa langsung dengan koperasi tersebut. Tapi pada dasarnya kita mohon nih terhadap Menteri Koperasi, Menteri Desa, Pak Presiden, Menteri Keuangan. Harapannya bahwa tidak ada lagi dalil yang menyebutkan bahwa ketika koperasi ini pilot, maka yang dijaminkan itu dana desa. Ya itu sangat. Saya kira kan itu tidak ada korelasinya. Sebab apa? Kalau koperasi itu milik perorangan, terbangun oleh perorangan atas kesukarelaan. Sementara hubungan antara dana desa dengan koperasi itu barangkali pemerintah desa, kepala desa khususnya hanya sebagai pengawas ya, ex officio aja, di sana gitu. Nah beda lagi dengan badan usaha milik desa yang langsung istilahnya peranannya itu sebagai milik pemerintah desa gitu. Yang selanjutnya hal-hal apa saja sih yang menjadi ganjalan ataupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini? Yang saya tahu kan
kalau pemerintah desa itu tidak mempunyai anggaran rumah tangga. Ya, itu sementara biaya sosial di masyarakatnya cukup tinggi. Ya. Ya, ini juga kita selalu kebingungan ya, apalagi kita kan demi menghadapi kebutuhan masyarakat yang sifatnya situasional ya. Contoh karena kebudayaan dan warisan dari leluhur, misalkan yang hajatan itu kan di bulan Raya Bung. Ya, PHBN. Apalagi sekarang nih PHBN. Menjelang Agustusan. Ya kan mau tidak mau warga itu antusias pengen merayakan. Nah, di sini kami ya belum mempunyai ruang untuk memfasilitasi itu anggarannya, karena kita mau menggunakan anggaran desa kan itu tidak boleh. Betul. Ya kan? Karena kita terbentur dengan pagu anggaran dan aturan-aturan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan hikmahnya silaturahmi di pagi hari menjelang siang ini, ya mungkin saya dapat juga pencerahan atau peluang ke depan untuk memfasilitasi hal-hal yang di luar teknis lah ya, seperti kegiatan situasional ya, PHBI, PHBN, kepentingan masyarakat yang lainnya, walaupun sifatnya bisa pribadi, tapi kan kalau misalkan Mas Amar ada kewalahan Pak Ketum, ada kewalahan, karena apa? Ya kita ya jujur secara pribadi kita hanya mengandalkan penghasilan tetap kita, sedangkan penghasilan tetap kita udah ya kos anggaran sudah jelas lah ya untuk di rumah tangga kita sendiri, sedangkan ini rumah tangga yang besar di pemerintahan desa, ya masa harus kita korbankan juga. Nah, mudah-mudahan dari pihak manapun ada peluang memberikan celah lah walaupun sedikit, tapi itu akan bisa membantu dan fasilitasi kita. Betul. Pak Presiden, Pak Menteri Keuangan, Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, beberapa kali saya berkunjung ke desa-desa. Salah satu harapannya itu seperti itu, karena pemerintah desa itu tidak mempunyai anggaran rumah tangga tatkala belum bisa menumbuhkan pendapatan asli desanya, yang sehingga ketika kebutuhan sosial itu harus dilaksanakan, karena kepala desa itu ya tuntutannya besar sekali. Ketika ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang hajatan, terus ada PH, peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, ya keagamaan lah gitu. Itu tuntutan sangat luar biasa. Sementara tidak ada anggaran rumah tangga untuk membantu mengakomodir semua itu. Harapan besar ke depan, yang pertama, dana desanya ditaikin dong gitu. Apalagi kalau menyangkut tentang populasi masyarakatnya yang sangat luar biasa, kan begitu. Yang sekarang saya lihat walaupun itu menjadikan referensi tapi tidak signifikan gitu kan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Yang kedua, harus ada anggaran rumah tangga seperti halnya bupati, wali kota, gubernur, presiden ya gitu. Kalau level pemerintahan itu kan sudah ada ruang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya situasional gitu. Nah, di pemerintah desa ini belum ada gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran bahwa dalam kepemimpinan di desa itu takutnya menghalalkan segala cara karena tuntutan dan kebutuhan gitu kan, bukan untuk dialokasikan karena kebutuhan kan gitu. Jadi ada yang terganggu dari sisi penggunaan anggaran. Apalagi kalau kita menyangkut dengan orang sakit ya. Ada orang sakit. Ada cerita bahwa seorang kepala itu sampai menjaminkan KTP-nya untuk menyelamatkan warga. Pengalaman betul saya ya, pengalaman. Pengalaman sendiri. Pernah jadi di ambulan ya. Di ambulan. Gitu. Pasti merasakan. Nah, ini poinnya harus segera barangkali untuk Pak Presiden bersama Pak Menteri yang mempunyai relevansi kekaitan desa untuk secepatnya diakomodir. Pesan dan harapan pemerintah desa Babakan khususnya ke depan kan gitu. Apa yang menjadi harapan utama agar posisi pemerintah desa itu tegak berdiri dalam mengambil keputusan juga pelayanan terhadap masyarakat di desa Babakan? Ya ini aja Pak Ketum, harapan kami itu ya satu setuju yaitu kita diadakannya atau dialokasikannya anggaran rumah tangga desa. Karena kebutuhan bupati, wali kota, gubernur sampai presiden kan sama. Kita dipilih sama masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak akan percaya kalau kita bilang tidak ada atau tidak punya uang. Mereka tidak akan percaya. Nah, tadi untuk meminimalisir hal-hal kita melakukan kegiatan pembangunan ataupun segala
kegiatan pemerintahan di desa, bukan menghalalkan ya. Kita melakukan suatu kesalahan itu bukan karena unsur kesengajaan, tapi keterpaksaan. Untuk meminimalisir itu dan menghilangkan itu, ya anggaran rumah tangga yang akan menjadi solusi segalanya. Menurut saya prinsip pribadi, anggaran rumah tangga desa diadakan, aku yakin kita tidak akanlah sama sekali, walaupun selama ini kita berupaya ya nganjuknya hutang malah demi masyarakat gitu kan. Lobang. Ya itu, yang penting bahasa kepala desa itu biar tekor sasohor lah gitu. Tagog mah alus karena sutang rawei gitu kan. Yang penting kan itu jangan sampai di kemudian hari menjadikan permasalahan, mulai dari yang kecil akan membesar. Tapi insya Allah dengan obrolan komunikasi hari ini, kita nanti ke depan ada anggaran rumah tangga desa, itu akan sangat membantu Pak Ketum, sangat membantu dalam segala leading sektor kegiatan ataupun segala hal yang dibutuhkan yang sifatnya situasional dan taktis di lapangan. Hatur nuhun Mang Ebet atas Sami-sami Pak Ketum. obrolan di pagi ini semoga bermanfaat Amin. bagi desa-desa di Indonesia. Amin. Dan bukan hanya kita mengetuk pintu hati Pak Presiden, Pak Menteri, Bu Menteri, juga badan yang lainnya, termasuk Pak Gubernur, Pak Bupati, sekiranya mungkin ada sebuah kebijakan ya yang fleksibel dari ADD itu bisa membantu anggaran rumah tangga di masing-masing desa dipimpin di wilayahnya kabupatennya masing-masing. Yang tentunya ini penting sekali dalam meminimalisir hal-hal yang sifatnya kecurangan ataupun suatu hal yang akan menjadikan tidak sehatnya anggaran di pemerintah desa. Sekian dan terima kasih. Hatur nuhun. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kemudahan, kesuksesan dalam menjalankan proses pelayanan bagi warga masyarakat. Dan perlu kita bangga bahwa dari 75.000 desa lebih itu, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kerugian negara dan kalau itu kata Pak Jamindra Jaksa Agung itu di tahun sekarang mulai drastis menurun, kisaran 200 desa saja. Berarti kalau dari si persentase dari 76.000 itu 0,00 sekian. Ya. Makanya pihak pemerintah pusat saya kira wajib percaya terhadap pemerintah desa untuk menjalankan amanah apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat, apa yang menjadi tugas dari pihak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa bisa melaksanakan dengan baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.